Dunia ini penuh dengan misteri. Ada kejadian-kejadian yang hingga kini belum bisa dijelaskan oleh akal sehat. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang bertanggung jawab? Dan mengapa kasus ini tetap menjadi teka-teki hingga saat ini? Mari kita selami lebih dalam kisah ini. Sejumlah petunjuk ditemukan di lokasi kejadian. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah kasus kriminal, sementara yang lain percaya ada unsur supranatural di dalamnya. Bagaimana menurut kalian? Mari kita tonton videonya. Bayu, seorang driver ojek online yang baru pulang larut malam, memutuskan mengambil satu pesanan terakhir demi menambah penghasilannya. Namun, perjalanan yang seharusnya biasa berubah menjadi teror. Di base camp ojol. Tengah malam, warung kopi pinggir jalan yang jadi tempat nongkrong para ojol. Bayu, 28 tahun, duduk sambil menyeruput kopi, matanya lelah setelah seharian menarik order. Teman ojol satu, tertawa, bercanda. Gimana, yuk? Udah lumayan nih narikannya? Bayu, menghela napas, memandang saldo di HP. Masih kurang dikit, bro. Satu orderan lagi, lumayan buat nambah besok. Teman ojol dua, melirik jam, geleng-geleng kepala. Malam gini masih mau narik? Udah, pulang aja. Gua si ogah, takut dapat orderan aneh-aneh. Bayu, tertawa kecil, mengangkat bahu. Udahlah, rezeki jangan ditolak. Ia membuka aplikasi, dan tiba-tiba, muncul satu orderan. Lokasi penjemputan, Gang Keramat 13. Bayu mengernyit, karena gang itu terkenal angker. Bayu, bergumam, ragu-ragu. Ah, paling cuma hoax. Ia menerima order. Nama pelanggan, Ratna. Tujuan, Rumah Sakit Harapan Baru. Gang Keramat 13. Bayu tiba di mulut gang. Suasananya sangat sepi, hanya diterangi satu lampu jalan yang berkedip-kedip. Udara terasa lebih dingin. Bayu menekan klakson. Permisi, Mbak Ratna? Tidak ada jawaban. Bayu melirik HP, melihat chat dari pelanggan. Saya di dalam gang. Tolong jemput. Ia menelan ludah, lalu menyalakan senter HP dan berjalan masuk. Kanan kiri hanya rumah tua dan pepohonan rimbun. Udara semakin dingin. Tiba-tiba, dari kegelapan, muncul sosok perempuan berjubah merah. Rambutnya panjang terurai, wajahnya tertunduk. Bayu sedikit tersentak. Bayu memaksakan senyum, gugup. Oh, maaf kaget, Mbak. Mbak Ratna ya? Perempuan itu tidak menjawab, hanya mengangguk pelan lalu berjalan mendekat. Suara langkahnya tidak terdengar. Bayu merasa merinding, tapi tetap mempersilahkan untuk duduk. Bayu mencoba ramah. Baik, kita langsung ke tujuannya. Perempuan itu naik tanpa suara. Bayu melirik spion. Aneh, refleksi penumpangnya tidak tampak. Bayu berbisik, menahan napas. Astagfirullah. Jalanan sepi. Motor melaju di jalanan sunyi. Bayu mencoba bersikap biasa, meski bulu kuduknya berdiri. Bayu coba basa-basi. Mbak tinggal di sini sudah lama? Hening. Tidak ada jawaban. Tapi Bayu merasa aneh, jalanan ini harusnya ramai, kenapa sekarang kosong melompong? Bahkan lampu jalan pun mati semua. Tiba-tiba, terdengar suara bisikan halus di telinganya. Bisikan, lembut tapi menyeramkan. Putar balik. Bayu terkejut. Ia melirik spion, dan akhirnya melihat wajah penumpangnya. Pucat, matanya hitam legam, mulutnya sobek hingga ke telinga dengan senyum mengerikan. Bayu tersentak, tangannya gemetar. Motor oleng, hampir jatuh. Bayu berteriak panik. Astagfirullah. Mbak siapa? Ini bercanda ya? Suara perempuan itu terdengar lebih dekat, seperti ada di samping telinganya. Ratna berbisik, suara menggema. Kenapa takut?
"Bang, kan abang yang jemput aku." Bayu menoleh, tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Jok motornya kosong. Jantungnya berdetak cepat. Ia berusaha menenangkan diri, mengusap wajahnya. "Bayu," gemetar, bicara sendiri. "Tenang, Yu, mungkin cuma halusinasi." Tapi lalu, suara tertawa lirih terdengar dari arah bahunya. Seseorang sedang duduk di belakangnya. Bayu langsung menarik gas sekencang mungkin, mencoba kabur dari mimpi buruk ini. Rumah sakit Harapan Baru. Akhirnya, ia tiba di depan rumah sakit. Ia menoleh ke belakang, penumpangnya sudah tidak ada. Jok motornya kosong, tapi ada bau anyir menyengat di udara. Bayu turun, mencoba menenangkan diri. Namun, saat melihat ke arah rumah sakit, matanya melebar ketakutan. Di depan rumah sakit, ada spanduk bertuliskan, "Mengenang Ratna, korban kecelakaan tragis di Gang Kramat 13, 1 tahun lalu." Foto di spanduk itu, perempuan berjubah merah yang tadi ia bonceng. Tiba-tiba, HP Bayu berbunyi. Chat dari nomor Ratna masuk. "Terima kasih sudah mengantarkan aku pulang." Bayu menjatuhkan HP-nya. Nafasnya tersengal. Di layar HP, terlihat refleksi Ratna, berdiri tepat di belakangnya. Keesokan harinya, seorang driver ojol lain melihat motor Bayu tergeletak di pinggir jalan, mesinnya masih menyala. Tapi Bayu tidak ditemukan dimanapun, hanya jaketnya yang tertinggal, basah oleh darah. Kelanjutan cerita, pesanan terakhir, terjebak di dunia lain. Kehilangan kesadaran. Bayu masih berdiri di depan rumah sakit, napasnya tersengal. Chat terakhir dari Ratna masih menyala di layar HP-nya. "Terima kasih sudah mengantarkan aku pulang." Tangan Bayu gemetar saat ia menatap layar HP-nya. Perlahan, ia mengangkat kepala, dan di refleksi kaca rumah sakit, ia melihat sesuatu. Ratna berdiri di belakangnya, tersenyum dengan wajah mengerikan. Bayu berbisik, ketakutan. "Tolong, ini cuma mimpi, kan?" Tiba-tiba, tangan dingin mencengkeram bahunya. Suara Ratna terdengar menggema, semakin mendekat. Ratna berbisik dengan nada menyeramkan. "Kita belum selesai, Bang." Seketika, tubuh Bayu terasa lemas. Kepalanya pusing, matanya berkunang-kunang. Suara dunia nyata mulai menghilang, lalu semuanya menjadi gelap. Dunia lain. Bayu terbangun di tengah jalan yang sama, tetapi ada yang aneh. Udara terasa berat, seolah seluruh tempat ini berada di bawah tekanan tak kasat mata. Jalanan yang tadi sepi kini tampak berbeda. Lampu-lampu jalan berubah menjadi pilar hitam menjulang dengan cahaya merah redup. Pohon-pohon di pinggir jalan bergerak seakan berbisik. Rumah-rumah di sekitar tidak memiliki jendela, hanya dinding gelap dengan pintu yang sedikit terbuka, seperti mengundangnya masuk. Bayu menelan ludah, mencoba menyalakan HP-nya. Tidak ada sinyal. Waktu di layar menunjukkan angka aneh, pukul 00, tidak bergerak sama sekali. Bayu gugup, gemetar. Apa-apaan ini? Ia berbalik ke arah rumah sakit, tapi yang terlihat hanya bangunan tua dengan dinding penuh lumut dan jendela-jendela yang tertutup papan kayu. Spanduk mengenang Ratna sudah tidak ada. Lalu, dari kejauhan, terdengar suara motor. Bayu menoleh, dan melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Ada seorang driver ojol lain yang datang dengan ekspresi kosong, mengendarai motor perlahan. Tapi wajahnya pucat. Mata hitam legam. Lehernya miring ke satu sisi, seperti patah. Bayu mundur perlahan, berbisik pada dirinya sendiri. "Bukan, ini bukan manusia." Sosok itu berhenti tepat di depannya. Perlahan, ia mengangkat wajah dan membuka mulutnya yang robek lebar. Terima kasih untuk semuanya yang telah menonton video Mimin. Jangan lupa subscribe ya, dan bunyikan loncengnya, agar kalian bisa langsung tahu video terbaru yang Mimin upload. Bye-bye.